3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini akan menjelaskan tentang tugas besar jaringan komunikasi data. Sebelum menjelaskan tentang presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, yaitu Rizky Ibrahim Abigail dengan NIM 1101-2037. Selanjutnya itu dengan saya Muhammad Farhan Darwis dengan NIM 11012025554. Perkenalkan, nama saya Lukman Ijatu Yazid Amali dengan NIM 1101-203443. Perkenalkan, nama saya David Junior dengan NIM 11012042420. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik apa saja yang akan dibahas. Yang pertama, ada topologi jaringan. Yang kedua, subnetting dan IP address. Yang ketiga, topologi tree, bus, dan star. Yang keempat, ada routing. Yang kelima, perhitungan IP dengan VLSM. Yang terakhir, ada demo simulasi. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP dan fiber optik, maupun tanpa kabel. Sebagai media transmisi, dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Subnetting. Konsep subnetting merupakan konsep memecah suatu jaringan menjadi beberapa buah segmen jaringan yang berbeda. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Selanjutnya yaitu Internet Protocol. Adapun karakteristik Internet Protocol atau biasa disebut IP. Yang pertama, IP dirancang sebagai protokol dengan overhead rendah. Yang kedua, protokol ini hanya menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling berhubungan. Dan yang terakhir yaitu protokol ini tidak dirancang untuk melacak dan mengelola aliran paket. Ini adalah topologi-topologi yang akan dipakai pada proyek kita. Yang pertama yaitu tree, yang kedua star, yang ketiga itu bus. Yang pertama yaitu topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus. Sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Hal ini seperti struktur pada jaringan topologi star. Topologi bus. Topologi bus merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media transmisi yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Selanjutnya ada topologi star. Topologi star merupakan suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang atau star, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Berikutnya ada routing. Routing adalah proses pengiriman data dari suatu host dalam satu network ke host dalam network yang lain melalui suatu router. Fungsi routing adalah menghubungkan segmen jaringan lain untuk mengirimkan paket data.
Lalu ada jenis-jenis routing. Yang pertama ada minimum routing, yaitu proses routing yang sederhana dan hanya pada area lokal. Yang kedua ada routing statis, yaitu routing yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Yang ketiga ada routing dinamis, yaitu routing yang dilakukan secara otomatis oleh router. Perhitungan IP menggunakan metode VLMS. Di sini saya akan hanya menjelaskan pada server dan router Gunung 3 karena semua memiliki metode atau cara kerja yang sama. Untuk network address pada server dan router Gunung 3 adalah 192.168.10.216 dengan prefix 30. Dan untuk usable address range-nya, di sini kita bisa melihat bahwa network address-nya bagian angka yang terakhir ditambah 1 menjadi 192.168.10.217 sampai 192.168.10.218. Nah, untuk mengetahui broadcast address-nya, pada usable address range kita mengetahui pada 192.168.10.218 ini pada angka yang paling terakhir itu ditambah 1 dan itulah broadcast address-nya menjadi 192.168.10.219. Begitu juga pada PC divisi A, divisi B, divisi C, divisi D, router gedung 1 dan 3, dan router gedung 2 dan 3. Simulation. Oke, yang pertama itu adalah simulasi ping. Ada ping dari sama divisi, lalu ping ke berbeda divisi, lalu ke ping berbeda gedung, dan yang terakhir ada ping ke server. Yang pertama itu ping antar sesama divisi. Di sini kami memilih untuk ping dari divisi 0 ke divisi 1, yaitu untuk divisi A. Setelah memilih divisi 0, klik pilih tab desktop, lalu klik command prompt. Untuk mengetahui ping-nya, diketikkan saja ping dengan IP dari PC1 sendiri itu adalah 192.168.10.3. Oke, sudah di-enter. Nah, kalau sudah keluar hasil seperti itu, maka ping-nya berhasil. Nah, yang kedua itu ada untuk ping ke divisi lain. Itu dari sini kami mencoba dari divisi A ke divisi B. Itu dari PC 0 ke PC2. Nah, PC2 sendiri itu memiliki IP address yaitu 192.168.10.30. Nah, selanjutnya ke divisi C, yaitu ke PC 4, yaitu ping 192.168.10.194. Nah, sudah keluar hasilnya maka berhasil. Selanjutnya akan ping ke beda gedung, yaitu ke divisi D. Nah, divisi D yang kami gunakan adalah PC 6, yaitu ping 192.168.10.162. Nah, jika keluar hasil maka pingnya berhasil. Dan yang terakhir ada proses ping untuk ke server, yaitu ping 192.168.10.218. Sudah keluar hasilnya, maka pingnya berhasil. Nah, untuk demonstrasi ping sudah sampai di server tersebut. Selanjutnya ada demonstrasi web server. Untuk yang pertama, pastikan URL sudah resetting. Jika sudah, bisa dicek dengan cara klik server, lalu tab service.
Setelah itu klik DNS. Jika sudah disetting, maka akan ada settingan yang sudah disetting di table. Setelah itu, pilih salah satu PC dari semua divisi, lalu klik PC yang diinginkan. Setelah itu, buka tab desktop, klik web browser, lalu ketik URL. Untuk kelompok kami, yaitu adalah tubers.com. Lalu klik enter, maka akan keluar hasil yang sudah disetting seperti tadi. Selanjutnya ada simulasi MAC address pada table switch. Nah, untuk melihat MAC address table pada table switch, yang pertama kita akan melakukan MAC address table pada masing-masing switch. Yang pertama kita akan melakukan pada switch 0 dengan cara klik switch 0, klik CLI, lalu klik enter dengan ketik enable. Setelah itu ketik show MAC address table. Nah, di sini maka akan muncul MAC address table pada switch 0. Selanjutnya pada switch 1, sama seperti sebelumnya, klik CLI, setelah itu klik enter, klik enable, ketik enable, dan ketik show MAC address table. Nah, di sini maka akan muncul MAC address table pada switch 1. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada switch 2. Dengan cara yang sama, klik CLI, setelah itu klik enter, ketik IN atau enable, setelah itu ketik show MAC address table. Nah, di sini kita bisa lihat, maka akan muncul MAC address table pada switch 2. Dan yang terakhir adalah pada switch 3. Dengan cara yang sama, klik CLI, setelah itu klik enter, dan ketik IN atau enable. Setelah itu ketik show MAC address table. Nah, maka akan muncul MAC address table pada switch 3. Berikut merupakan MAC address table yang ada pada switch 0, 1, 2, dan switch 3. Selanjutnya kita akan melihat demo router pada routing table. Selanjutnya kita akan melihat routing table pada setiap router. Pertama-tama yaitu kita membuka router 0. Kemudian buka CLI, setelah itu kita mengetikkan enable untuk mengaktifkan routernya. Nah, setelah mengaktifkan, kita mengetik show IP route untuk melihat routing table. Ini adalah routing table pada router 0. Nah, selanjutnya kita akan melihat routing table pada router 1. Sama dengan sebelumnya, kita membuka CLI, lalu mengaktifkan router 1 dengan mengetikkan enable. Setelah itu kita mengetik show IP route. Nah, ini adalah routing table pada router 1. Dan terakhir yaitu router 2. Kita buka CLI, kemudian kita mengaktifkan router 2 dengan cara mengetik enable. Setelah itu kita mengetik show IP route untuk melihat routing table pada router 2. Nah, ini adalah routing table pada router 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.